Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudi ajmain, amma ba'd. Jamaah Masjid Baitul Hikmah, wabil khusus Ketua Dekam dan segenap pengurus yang Allah muliakan. Mohon izin pada kesempatan malam kali ini menyampaikan kultum salat tarawih dengan topik 6 alasan mengapa shaf di dalam salat itu penting adanya. Yang pertama, alasannya adalah di dalam Al-Quran dari 114 surat ada satu surat yang namanya adalah surat As-Saff, yang artinya barisan. Ini menandakan bahwa persoalan barisan atau persoalan shaf di dalam sholat, terlebih shaf di awal itu adalah persoalan yang signifikan atau persoalan yang penting di dalam agama Islam. Yang kedua, mengapa urusan shaf atau urusan barisan sholat, ya, terutama di awal atau di depan itu penting? Karena di dalam surat As-Saff tadi, surat 61 di dalam Al-Quran, ada ayatnya yang kelima, yang di dalam ayat tersebut juga ada kata-kata As-Saff. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabili saffan ka'annahum bunyanun marsus. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, suka, mencintai, alladina, orang-orang yang yuqatiluna fi sabilihi, yang berperang di jalan Allah, saffan, dengan barisan yang rapih, yang teratur, yang tertib, ka'annahum bunyanun marsus, laksana sebuah bangunan yang kokoh dan kuat adanya. Kemudian yang ketiga, jamaah yang Allah muliakan, terutama bagi yang suka dan mencintai apabila sholat itu di shaf yang paling depan atau paling awal, ada kabar gembira dari Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, di mana Rasulullah SAW bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala shaffil awal, atau ila shaffil awal. Jadi sesungguhnya Allah, ya, dan para malaikatnya, bayangkan, tentu malaikat-malaikat Allah itu jumlahnya begitu banyak adanya. Itu bersolawat kepada siapa? Bersolawat kepada orang yang berada di shaf yang paling awal, yang di paling depan. Bayangkan diberikan hadiah solawat dari Allah dan malaikat. Ini tentu sebuah keistimewaan yang luar biasa. Bahkan disepadankan dengan orang yang sabar atas 5 ujian. Itu di surat Al-Baqarah ayat 155, Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ wa ulaika humul muhtadun. Jadi Allah menguji manusia atau kita khususnya orang beriman itu dengan 5 ujian di ayat itu disebutkan. Rasa takut, ya. Kemudian kelaparan atau lapar, kekurangan harta, penyakit dan kematian, kemudian kurang buah-buahan. Dan beritakan gembira bagi orang-orang yang mau bersabar atas 5 ujian tersebut. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang apabila diberikan ujian atau ada musibah menimpa kepada mereka, mereka mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, orang-orang yang mengatakan kalimat istirja tersebut mendapatkan sholawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu include dari para malaikat di dalamnya. Jadi orang yang berada di shaf yang paling depan itu mendapatkan sholawat
mendapatkan ampunan, mendapatkan keberkahan. Ini juga adalah sebuah bonus yang luar biasa. Makanya di beberapa masjid itu berebut, ya, apabila sholat 5 waktu itu diingin yang di paling depan. Kemudian yang keempat, hadirin yang dimuliakan Allah, apa pentingnya berada di shaf di depan, atau pentingnya barisan shaf dalam sholat itu? Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, khairus sufufur rijal awaluha wa syarruha akhiruha wa khairus sufufun nisa akhiruha wa khairuha awaluha. Atau kama qala Rasulullah SAW. Artinya, sebaik-baik shaf barisan di dalam sholat 5 waktu itu bagi para laki-laki adalah di depan, dan seburuk-buruk barisan adalah bagi laki-laki di belakang. Sebaliknya, sebaik-baik barisan sholatnya wanita ketika berada di masjid adalah di belakang, dan seburuk-buruk barisan wanita dalam sholat 5 waktu, sholat yang wajib di masjid adalah di depan. Tetapi penjelasannya adalah apabila tidak ada tabir. Tapi kalau ada tabir, maka sebaik-baik barisan adalah bagi wanita juga di depan. Maksudnya di depan tabir. Baru kemudian yang barisan nomor 2, 3, seterusnya sampai ke belakang. Tapi kalau tidak ada tabir, yang terbaik bagi wanita adalah di belakang adanya. Kemudian yang kelima, mengapa urusan shaf, urusan barisan dalam sholat itu adalah penting adanya? Karena Rasulullah SAW setiap kali sholat, ya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, itu selalu mengucapkan kata-kata atau kalimat sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamami shalah. Artinya, luruskan dan rapatkan barisan sholat kalian, karena sesungguhnya merapatkan dan meluruskan barisan shaf di dalam sholat itu adalah bagian dari kesempurnaan sholat. Maka logikanya adalah, kalau ingin sempurna sholatnya, maka shaf kita, barisan kita di samping, di depan, lurus dan rapat. Kecuali sekarang di masa pandemi tentunya berbeda, ada rukhsah. Apabila dalam keadaan normal, maka rapat dan lurus itu adalah bagian dari kesempurnaan. Jika barisan shaf sholat kita tidak sempurna, tidak rapat, maka kesempurnaan sholat kita pun tidak dianggap sempurna adanya. Dan yang terakhir, yang keenam, mengapa urusan shaf di depan ini penting? Karena ada hadis riwayat Imam Ahmad, di mana ini khususnya bagi kaum laki-laki, ketika hari Jumat misalnya, ketika hari Jumat itu, ya, Allah mengutus para malaikat untuk standby di depan masjid, dan malaikat itu disuruh untuk mencatat siapa yang paling pertama datang lalu berada di shaf yang terdepan. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadis tersebut dikatakan, ketika hari Jumat seorang laki-laki datang ke masjid, lalu dia kemudian datang yang pertama dan di shaf yang ke depan, maka dia ketika sholat Jumat itu adalah dia laksana mendapatkan pahala sedekah onta. Bayangkan, onta itu sekitar 50 jutaan, ya, setidaknya. Kalau pahala Jumatnya saja sudah luar biasa, plus ditambah dengan pahala sedekah onta yang tadi 50 juta. Nah, di dalam Islam tentu bersedekah atau berinfak itu dilipatkan sampai 700. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Adalah perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah laksana dia menanam satu benih atau satu biji. Lalu benih itu tumbuh menjadi 7 tangkai, dan setiap tangkainya ada 100 bulir. Jadi dibalas 700 kali lipat. Maka yang datang pertama hari Jumat bagi laki-laki, dia mendapatkan pahala bersedekah onta,
yaitu 50 juta kali 700 adanya. Di samping pahala sholat Jumatnya juga yang luar biasa. Nah, siapa yang datang kedua, dialah seperti bersedekah seekor sapi. Ya, sekitar 20 juta, 25 juta sampai 30 juta. Kemudian ketika dia bersedekah, yang datang yang ketiga, dia bersedekah seekor kambing. Dan apabila dia datang keempat, dia bersedekah seekor ayam. Dan apabila datang kelima, dia bersedekah sebesar telur ayam. Ya, tapi yang berikutnya tidak ada disebutkan di dalam hadis ini. Artinya apa? Ini juga sama. Orang-orang yang pertama datang di masjid, apalagi di shop yang terdepan, ketika datang di masjid, itu mendapatkan bonus-bonus al-ajr, pahala atau reward dari Allah yang luar biasa adanya. Maka dengan demikian jamaah yang Allah muliakan, jamaah masjid Baitul Hikmah yang Allah muliakan, bahwa urusan shaf di dalam sholat terlihat seperti sepele, seperti sederhana, tetapi ternyata signifikansinya adalah punya posisi yang penting, yang mudah-mudahan dengan keterangan yang singkat ini, kita nanti kemudian apabila sholat di masjid, kita kalau perlu berebut dengan yang lain, supaya kita bisa berada di shop yang paling depan. Karena di sana ada setidaknya tadi, ada 6 keistimewaan yang akan Allah berikan buat kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.